Bab 186, Racun Serigala. Di luar pagoda bertuah, 7 hari 7 malam telah berlalu. Aduh, di aula tanah suci bertuah yang gelap dan sunyi, seekor serigala tiba-tiba melolong. Seekor serigala rusak seukuran sapi kecil berlari ke depan, potongan daging bangkai tergantung di rahangnya yang kejam. Tubuhnya berbau kematian, dan taringnya yang putih cerah terlihat dan meneteskan air liur. Dalam kegelapan, mata hijaunya yang bercahaya terlihat sangat terang. Di depan serigala rusak, seorang gadis kecil dengan cepat berlari. Gadis kecil ini adalah Nai. Pada titik ini, wajah polosnya tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Sebaliknya, giginya terkatup saat dia mati-matian mendorong esensi sejatinya hingga maksimal dan menunjukkan kecepatan tercepatnya. Namun, Nai baru berada pada tahap pelatihan jeroan. Tidak hanya itu, manusia sudah kalah dalam berlari melawan binatang buas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan puncak serigala rusak otot pengubah. Serigala korup mendekat, hampir menyusulnya. Nai sudah bisa mendengar suara desiran angin dari belakang punggungnya dan bahkan merasakan nafas tengik dari serigala rusak. Mengaum, serigala rusak menerkam ke depan, cakar serigalanya yang tajam menusuk lurus ke arah Nai dan menggaruk punggung halusnya. Ah, Nai memaksakan sisa-sisa terakhir dari kekuatannya yang melemah ke garis depan dan tiba-tiba melompat ke depan. Namun, cakar serigala telah merobek punggungnya, pakaiannya rusak dan dia berlumuran darah. Menabrak, Nai jatuh ke tanah, tubuhnya berguling-guling. Serigala korup sekali lagi menerkam ke depan, kali ini mengarahkan cakarnya yang tajam ke tenggorokan Nai. Pada titik hidup dan mati ini, cahaya dingin muncul di mata Nai. Jagoan, suara-suara menusuk yang tajam tiba-tiba terdengar di udara. Sebuah lembing baja gelap setebal ibu jari terbang keluar dari lubang di dinding, dan menusuk serigala rusak, membuat darah beterbangan kemana-mana. Aduh, serigala korup itu berteriak dengan menyedihkan. Lembing itu memiliki kekuatan luar biasa yang terkandung di belakangnya saat ditembakkan, dan itu telah membuat serigala rusak itu jatuh ke tanah. Tapi ini bukanlah akhir. Saat serigala rusak jatuh ke tanah, deretan pisau tajam segera menusuk dari bawah, bilah dinginnya yang menusuk-menusuk ke tubuh serigala rusak. Engah, serigala rusak itu seperti anjing mati yang jantungnya ditusuk dengan ribuan pisau. Itu lebih mematikan daripada mati. Melihat ini, Nai menghela nafas lega dan terjatuh ke tanah. Punggungnya licin karena darah, serigala itu telah meninggalkan 3 luka cakar sedalam tulang di punggungnya. Semburan rasa sakit datang menderu-deru seperti gelombang lautan. Dahi Nai mulai mengeluarkan keringat. Kakak, Nasui bergegas merawat kakak perempuannya yang terluka. Air matanya mengalir deras, air terjun yang tak terbendung. Bagi Nasui, kakak perempuannya adalah satu-satunya harapannya, namun juga rezeki yang menjaga semangatnya tetap hidup. Jika sesuatu terjadi pada Nai, maka dia akan kehilangan keberanian untuk terus hidup. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat. Nai memaksakan diri untuk tersenyum, merasa sangat pahit di dalam hatinya. Dia telah meremehkan kecepatan serigala rusak, dan akhirnya menerima luka yang begitu parah. Ada juga serigala rusak lainnya di luar. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Makanan yang tersisa hanya cukup untuk sehari. Nai masih belum pergi ke pagoda bertuah. Dia memperkirakan dengan kekuatannya sendiri, dia paling banyak bisa melewati lantai 3 dan masuk ke lantai 4. Setelah itu, kemajuan lebih lanjut menjadi terlalu sulit. Dia hanya bisa memasuki tanah suci bertuah 1 kali. Itu juga merupakan kesempatan terpenting dalam hidupnya. Jika dia hanya bisa mencapai lantai 4, lalu bagaimana dia bisa menemukan kekuatan untuk membalaskan dendam orang tuanya di masa depan? Dia telah membuat 2 sumpah ke surga. Salah satunya untuk melindungi adik perempuannya, dan yang lainnya untuk membalas dendam. Dia tidak pernah berpikir untuk melepaskan salah satu dari tujuan ini. Jika dia bisa berkultivasi selama 1 tahun di tanah suci bertuah dan mencapai tahap mengubah otot, maka ketika dia memasuki pagoda bertuah, Nai memiliki keyakinan bahwa dia bisa memasuki setidaknya lantai 5 dan menerobos ke tahap penempaan tulang di dalam pagoda penyihir. Lalu, meski mereka tidak punya kuda, dia punya kepastian bahwa dia akan mampu memimpin adik perempuannya melewati hutan liar. Namun masalah utama yang dia hadapi saat ini adalah kekurangan makanan. Solusi satu-satunya adalah membunuh kedua serigala rusak itu. Nai bukanlah tandingan serigala korup, jadi dia membuat keputusan gila yang menurutnya masuk akal. Dia akan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan, dan memikat serigala rusak ke tanah suci bertuah. Sesampai di sana, dia akan memanfaatkan jebakan di dalamnya untuk membunuhnya. Dia tahu bahwa jika dia memasuki pagoda bertuah dan meningkatkan kekuatannya, akan lebih mudah untuk memikat kedua serigala rusak itu ke dalam perangkap. Namun, Nai tidak bersedia melakukannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa karena kedua serigala rusak ini, dia harus menyia-nyiakan satu kesempatannya di uji coba peleburan, kesempatan terpenting dalam hidupnya. Dia akan membuat pertaruhan yang satu ini. Serigala korup adalah pemulung yang biasanya memakan bangkai. Namun, mereka juga memakan makhluk hidup. Nai memanfaatkan waktu ketika salah satu serigala pergi mencari mangsa hidup dan memikat serigala yang tersisa. Dia akan mengarahkannya ke perangkap dan membunuhnya. Tapi pertaruhannya sudah setengah gagal sejak awal. Dia telah meremehkan kecepatan serigala rusak, dan terluka parah karena kelalaiannya yang terlalu percaya diri. Cakar serigala yang rusak itu beracun. Serigala yang rusak memakan bangkai sepanjang tahun. Tubuh mereka mengandung gas mayat dan racun mayat.
Sekali tergores olehnya, seseorang akan tertular wabah dan mati setelahnya. Sekarang mereka kehabisan makanan, dan ada juga serigala rusak lainnya di luar. Setelah dicakar oleh serigala rusak, bagaimana dia bisa lolos dari kematian dalam situasi ini? Nayi menggigit bibirnya dan mengeluarkan belati yang diikatkan di pahanya. Dia melemparkannya ke adik perempuannya dan berkata, Asui, ada banyak buku di perpustakaan Tanah Suci. Carilah beberapa yang tidak memiliki banyak nilai dan kumpulkan di sini. Buat api dan panaskan belati. Lalu, hilangkan racun bangkai dari luka punggungku. Mendengar Nayi mengatakan ini, Nasui menjadi sangat ketakutan. Dia melihat luka berdarah di punggung kakak perempuannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kakak, dengan cepat, cakar serigala itu beracun, pergilah sebelum terlambat. Aku mengerti. Nasui mengatupkan giginya. Dia berbalik dan berlari menuju perpustakaan Tanah Suci dan mengumpulkan beberapa buku tidak berharga di sana. Kemudian, seperti yang Nayi katakan, dia membakar tumpukan buku itu dan menggunakannya untuk memanaskan belati. Dengan belati di tangannya, Nasui mulai gemetar hebat. Dia adalah jiwa yang lembut, dia bahkan belum pernah membunuh seekor ayam pun. Sekarang dia harus menggunakan pisau ini di punggung kakak perempuannya, dan pisau ini bahkan sangat panas. Asui, kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Jika racun mayat menyebar, maka semuanya akan terlambat. Nayi dengan erat menggigit sepotong kain, menunggu rasa sakit yang datang-datang. Jika bukan karena luka di punggungnya, maka dia tidak akan pernah meminta Nasui melakukan ini. Saat mata Nasui berkaca-kaca, dia merobek pakaian di punggung kakak perempuannya. Di sana, dia bisa melihat lukanya mengeluarkan darah hitam. Memang benar, seperti yang dikatakan Nayi. Cakar serigala itu beracun. Nasui mendapati napasnya terengah-engah. Dia tidak ingin melakukan ini, tapi dia harus melakukannya, kalau tidak kakak perempuannya akan mati. Saat dia mulai mengayunkan belatinya ke bawah, Nasui tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Karena terkejut, dia tersentak, belatinya mengarah ke depan. Siapa ini? Nasui sudah gelisah, bahkan suara sekecil apapun membuatnya takut. Tapi saat dia berbalik dan melihat siapa orang itu, Nasui tiba-tiba membeku karena terkejut. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki compang camping. Meskipun dia memiliki ekspresi yang menyedihkan, ada rasa percaya diri dan temperamen yang tenang di antara alisnya. Molin. Nasui menjadi lesu, dan kemudian air mata mulai berjatuhan. Jika bukan karena situasi saat ini, dia akan bergegas ke arahnya dan menangis kegirangan. Kakak Mo, tolong, bisakah kamu menyelamatkan kakak perempuanku? Dia diracuni oleh goresan serigala rusak. Nayi juga melihat Lin Ming, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan dan kelegaan yang luar biasa. Molin masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam catatan Nayanda hanya tinggal di kerajaan ilahi selama beberapa jam. Tapi Lin Ming telah berada di dalam selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, dan dia benar-benar kembali dengan selamat. Lin Ming melihat luka di punggung Nayi, darah di sana sudah mulai menjadi hitam tengik. Lin Ming menekankan tangannya ke punggung Nayi, dan aliran esensi sejati bergabung ke dalam tubuh Nayi. Manipulasi esensi sejati Lin Ming telah mencapai tingkat yang hampir sempurna. Beberapa ribu filamen esensi sejati dijalin menjadi jaring yang menutupi luka. Aliran icor hitam mulai mengalir dari punggung Nayi. Hanya dalam beberapa menit, Lin Ming telah sepenuhnya mengeluarkan semua racun dalam tubuh Nayi. Lalu Lin Ming mengeluarkan botol giok kecil dari cincin spasialnya dan menaburkan segenggam bubuk di punggung Nayi. Ini adalah obat penyembuhan berkualitas tinggi, satu tael berharga beberapa ratus tael emas. Lin Ming memberikan toples batu giok kecil kepada Nasui dan berkata, oleskan obat ini pada kakak perempuanmu. Nayi kehilangan separuh pakaiannya, Lin Ming merasa sedikit tidak nyaman untuk menggunakan obatnya sendiri. Oh baiklah, Nasui berbisik sebelum bergegas membantu kakak perempuannya mengoleskan obat. Saat dia mengoleskan obatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip ke arah Lin Ming. Cara Lin Ming mengusir racun dari tubuh Nayi beberapa saat yang lalu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hati mudanya. Adegan ini bahkan lebih berkesan ketika Lin Ming melenyapkan pria berwajah monyet dan pria botak, menyelamatkan mereka. Dia berpikir bahwa Lin Ming hanya mahir dalam kecakapan tempurnya. Dia tidak menyangka bahwa dia juga memiliki cara misterius untuk menyembuhkan luka. Tanpa sadar, Lin Ming sudah menjadi sosok maha kuasa dalam pikiran mudah dipengaruhi Nasui. Setelah obat dioleskan pada lukanya, rasa sakit di tubuh Nayi langsung berkurang. Sesaat kemudian, dia merasakan lukanya sedikit gatal. Rasa gatal ini hanya muncul saat luka mulai beregenerasi. Apa yang telah terjadi? Mengapa ada binatang buas di sini? Lin Ming memperhatikan mayat serigala rusak yang berada di sudut. Bagaimana binatang buas aneh ini memasuki tanah suci bertuah? Nasui mengeringkan air matanya dan menjelaskan masalah yang panjang dan kotor itu kepada Lin Ming. Saat Lin Ming mendengarkan, dia merasa bersalah dan menyesal. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjalani persidangan peleburan hidup dan mati selama 7 hari, dan menyebabkan krisis seperti itu bagi kedua saudara perempuan itu. Lin Ming mengeluarkan daging panggang, buah segar, dan roti kukus dari cincin spasialnya, memberikannya kepada Nasui dan Nayi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Makanlah sedikit dulu, lalu kita berangkat dari sini. Salah satu manfaat cincin spasial adalah segala sesuatu di dalamnya dapat tetap terjaga kesegarannya.
Tidak peduli berapa lama makanan ditempatkan di dalamnya, makanan itu akan tetap segar dan tidak membusuk. Nasui menatap makanan lezat ini seperti zombie, dan tanpa sadar menelan air liurnya. Beberapa hari terakhir ini, kedua saudara perempuan itu makan makanan kering yang keras, itu seperti mengunyah lilin. Tidak hanya itu, mereka hanya bisa makan sedikit setiap hari dan selalu dihantui rasa lapar. Sekarang dengan begitu banyak makanan segar dan lezat yang disajikan di depan mereka, mulut Nasui sudah mulai berair. Dia bergegas memberikan roti barbeque kukus kepada saudara perempuannya, dan juga mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia ingin melahap semuanya, tetapi mengingat bahwa Lin Ming sedang melihat dari samping, dia tiba-tiba memerah karena malu. Alih-alih menggigit roti barbeque, dia hanya merobek sepotong kecil. Di depan Lin Ming, Nasui tanpa sadar mempertahankan citra femininnya. Lin Ming menganggap itu cukup lucu. Dia sengaja berkata, "Kamu makan dulu, aku akan pergi ke pintu keluar dan melihat-lihat." Dengan itu, dia bangkit. Dia ingin keluar dan menyelesaikan masalah serigala rusak, tapi mengingat lapisan jebakan di dalam Sorcerer Holdland, dia menolak gagasan ini. Lebih baik menunggu luka Nayi sembuh dan pergi bersama. Nasui tersipu, tapi kali ini dia tidak terlalu peduli, dan dia makan dalam jumlah besar. Nayi juga makan banyak. Kedua saudara perempuan itu memang sangat lapar. Bab 187, Api Abadi. Setelah kedua saudara perempuan itu makan bersama, Lin Ming mengeluarkan jenis obat penyembuhan lain dan menaburkannya ke punggung Nayi. Di bawah pengaruh gabungan kedua obat ini, luka Nayi dengan cepat sembuh bahkan tanpa meninggalkan bekas luka. Menemukan bahwa pakaian atas Nayi benar-benar terkoyak, dan ada beberapa pemandangan yang tidak pantas terungkap, Lin Ming mengeluarkan beberapa pakaian lama dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke arah Nayi. Setelah itu, Lin Ming bertanya pada Nayi, "Tahukah Anda jika ada guntur atau kebakaran aneh di hutan belantara selatan? Contohnya." Lin Ming mengulurkan tangannya dan api berwarna garnet tiba-tiba mekar di telapak tangannya. Lidah api dari api ini membentuk kelopak seperti bunga teratai yang sangat berbahaya. Nayi kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api berbentuk bunga seperti ini. Meski apinya hanya sebesar telur, gelombang panas yang terpancar darinya cukup membuatnya mundur beberapa langkah. Suhu nyala api ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak hanya itu, tapi ketika Lin Ming bertarung dengan pria berwajah monyet, dia bahkan tidak menggunakan api ini. Itu berarti dia bersikap lunak terhadap mereka. Bagi seorang pemuda altering muskel untuk bertarung melawan dua seniman bela diri puncak Bone Forging dan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh mereka sudah merupakan tingkat yang tidak terbayangkan. Bagi Nayi, pemuda ini sungguh menakutkan. Tunggu, bagaimana budidaya Lin Ming? Mata Nayi membelalak. Dia tiba-tiba tidak bisa merasakan budidaya Lin Ming. Bagi seorang seniman bela diri dalam transformasi tubuh, dan bahkan sebagian besar seniman bela diri alam Haltian, mereka tidak dapat membatasi esensi sejati mereka agar tidak terpancar di dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, seringkali sangat mudah untuk mengetahui tingkat kultivasi seseorang. Ketika esensi sejati memasuki organ, itulah pelatihan jeroan. Ketika esensi sejati memasuki tulang, itulah bone forging. Bahkan ada beberapa ahli bela diri yang auranya seperti api unggun yang mengepul, di mana rakyat jelata yang tidak memiliki budidaya bela diri dapat merasakan kekuatannya yang luar biasa. Hanya seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi hingga mencapai kondisi yang benar, di mana esensi sejati dikumpulkan di seluruh tubuh mereka yang dapat menutupi kultivasi mereka. Misalnya, jika mereka adalah master ranah Haltian puncak yang sangat tangguh seperti Qinzia, atau seniman bela diri ranah Xiantian asli. Jika mereka menyatukan seluruh esensi dan aura sejati mereka ke dalam tubuh mereka, maka mereka akan terlihat tidak berbeda dengan orang biasa. Hanya seseorang yang budidayanya lebih tinggi dari mereka yang dapat melihat kedalaman kekuatan mereka sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Nayi hanya bisa melihat fluktuasi esensi sejati yang paling samar di dalam tubuh Lin Ming. Jika dia tidak mengenalnya, maka dia seharusnya berasumsi bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja memulai jalur kultivasi, seorang pemuda baru yang bahkan belum berada pada tahap pertama transformasi tubuh. "Molin, kultivasimu, bagaimana kabarmu?" Lin Ming berhenti sejenak, dia segera memahami keraguan Nayi yang bertanya-tanya. Dia sendiri baru saja mengetahui bahwa setelah menyerap darah skala terbalik, telah terjadi beberapa perubahan aneh pada esensi aslinya. Di masa lalu ketika Lin Ming berkultivasi, apakah ia telah mempraktikkan formula kekacauan primal sejati, atau menelan lingsi darah untuk meningkatkan vitalitas darahnya, atau bahkan menggunakan benih dewa sesat untuk mengompres esensi sejatinya, semuanya serupa. Semua ini adalah perubahan kuantitatif pada esensi sejatinya. Misalnya, mereka akan menghilangkan kotoran dan membiarkan esensi sejatinya menjadi lebih murni, atau lebih kental, atau bahkan meningkatkan kepadatan esensi sejatinya melalui kompresi. Sifat esensi sejatinya tidak pernah berubah. Tapi sekarang, setelah Lin Ming tersandung ke dalam fusi yang tidak disengaja dengan darah skala terbalik, esensi sejatinya menunjukkan perubahan kualitatif. Perubahan semacam ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan merupakan proses lambat yang terjadi seiring berjalannya waktu. Lin Ming tidak bisa dengan yakin mengatakan apa tujuan dari perubahan ini, tapi dia bisa memperkirakan bahwa perubahan apapun yang akan terjadi akan menjadi keuntungan terbesarnya. Lagi pula, darah skala terbalik adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para tetua perkasa di alam para dewa. Garis keturunan naga sejati tentu saja jauh lebih unggul daripada garis keturunan manusia.
Karena esensi sejatinya telah mengalami perubahan kualitatif, Lin Ming menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan dan memanipulasi esensi sejatinya semakin meningkat. Ketika dia mencoba untuk mengendalikan esensi sejatinya, dia menemukan bahwa dia secara tidak sadar akan menyatukan semua esensi dan aura sejati di dalam tubuhnya, dan mencapai keadaan yang mirip dengan kembali ke asal-usul seseorang. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai hasil serupa melalui jalur yang berbeda. Seseorang seperti Nai, yang hanya seorang seniman bela diri di tahap pelatihan jeroan, tidak akan pernah bisa memahami budidaya Lin Ming saat ini. Lin Ming menyeringai, tidak lagi menahan auranya. Esensi sejatinya terpancar darinya, dan budidayanya sebagai seniman bela diri puncak penempaan tulang menampilkan dirinya kepada dunia. Nai tiba-tiba tersentak. Dia ingat bahwa ketika Lin Ming memasuki pagoda bertuah, dia baru berada pada tahap awal mengubah otot. Setelah melangkah ke kerajaan surgawi, budidayanya sebenarnya telah ditingkatkan ke tahap puncak penempaan tulang. Ini sudah lebih dari 1,5 tahap kultivasi. Apa yang telah dilakukan Lin Ming selama 7 hari 7 malam terakhir ini? Mengapa Nayanda berada di dalam hanya beberapa jam, sementara Lin Ming sebenarnya tinggal di dalam selama 7 hari penuh? Kamu mencapai tahap puncak penempaan tulang dengan sangat cepat. Saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja di dalam kerajaan ilahi. Keberuntungan saya bagus dan saya membuat terobosan. Tentang pertanyaan yang aku tanyakan sebelumnya, apakah ada semacam api aneh dimanapun di hutan belantara selatan? Lin Ming terus menekan pertanyaan yang dia tanyakan beberapa saat yang lalu. Nai merasa aneh bahwa Lin Ming mampu menyembunyikan budidayanya. Tidak mungkin dia benar-benar telah mencapai kondisi kembali ke keadaan semula, bukan? Bagaimanapun juga, setelah mendengar bahwa Lin Ming telah kembali dari kerajaan ilahi, dia berhenti menuruti ide konyolnya, dan berkata, seharusnya ada. Suku cacing api menggunakan api sebagai totemnya. Suku mereka memiliki warisan api. Nyala api ini dikatakan abadi dan disimpan oleh dukun yang berkuasa saat ini. Saya tidak tahu apakah nyala api ini adalah nyala api aneh yang Anda cari. Abadi. Lin Ming terkejut. Jika ada api abadi, maka api itu akan menjadi flame essence. Warisan suku cacing api sebenarnya adalah esensi api. Namun, itu berada dalam kendali dukun saat ini. Untuk mendapatkannya sungguh sulit. Seberapa kuat dukun suku cacing api? Lin Ming bertanya. Saya tidak yakin. Mendengar dukun suku cacing api, Nai mengatupkan giginya. Ketika suku cacing api menginvasi suku Na, Ratu Penyihir suku Na telah bertempur melawan pusat kekuatan utama suku cacing api. Akhirnya, Ratu Penyihir mati di tangan dukun cacing api. Apakah kamu punya dendam dengan dukun cacing api? Lin Ming menemukan bahwa Nai tampak sangat sakit, jadi dia bertanya padanya. Kebencian menetes dari suara Nai saat dia berkata, dukun cacing api membunuh tuanku, yang juga merupakan Ratu Penyihir suku Na. Oh, kamu belum berpikir untuk membalas dendam. Ya, tapi kemungkinan itu terlalu jauh. Budidaya tuanku sudah berada di alam Haltian awal, tetap saja, dia bukan tandingan dukun cacing api. Sungguh, gumam Lin Ming. Kekuatan dukun ini seharusnya sedikit lebih tinggi dari alam Haltian Tengah. Alam Haltian Tengah memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Mui. Kerajaan Sky Fortune memiliki populasi puluhan juta orang. Tidak termasuk 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya ada beberapa seniman bela diri alam Haltian yang benar-benar asli. Namun, hanya suku cacing api di hutan belantara selatan yang populasinya hanya 1 juta warga, mereka sebenarnya memiliki seniman bela diri alam Haltian Tengah. Orang-orang di kerajaan Sky Fortune selalu menyebut orang-orang di hutan belantara selatan sebagai orang barbar. Tapi, tempat ini sebenarnya adalah harimau yang berjongkok, naga tuan yang tersembunyi. Ini mungkin karena penyihir legendaris, yang menerobos kekosongan bela diri dan meninggalkan sejumlah besar relik dan warisan. Tidak hanya itu, hutan belantara selatan juga memiliki binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Seniman bela diri di sini selalu dalam bahaya, sehingga cenderung meningkatkan kekuatannya. Tidak mungkin bagiku untuk mengalahkan seseorang yang berada di atas alam Haltian Tengah pada level yang aku miliki, terutama di tempat seperti suku cacing api dengan begitu banyak tuan. Meskipun Lin Ming telah mengalahkan Master Alam Haltian awal dalam percobaan peleburan hidup dan mati pagoda bertuah tingkat ke-6, itu hanya karena momen paling beruntung telah muncul dengan sendirinya. Pertarungan telah berlarut-larut dan penguasa alam Haltian telah kehilangan kesabarannya, yang menyebabkan dia mengalami kerugian. Meskipun dia menderita kerugian kecil, itu bukanlah kekalahan yang sebenarnya. Jika Yan Mo tidak muncul dan keduanya terus bertarung, Lin Ming kemungkinan besar akan kalah. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, paling-paling dia bisa melompat melewati tahap untuk melawan Master periode kondensasi nadi puncak. Namun, jika dia melompati 1,5 alam dan melawan Master Alam Haltian, maka dia akan berada dalam masalah. Menghadapi Master Ranah Haltian awal yang sebenarnya, Lin Ming hanya bisa mencoba membela diri dan mempertahankan hidupnya. Karena alam Haltian Tengah bertanggung jawab atas api abadi ini, maka itu harus menunggu nanti. Tidak apa-apa jika saya tidak meningkatkan Flame Essence untuk saat ini, jiwa guntur jauh lebih penting. Setelah Lin Ming menyerap esensi api berongga Huogong, esensi api benih dewa sesat telah mengalami periode pertumbuhan yang hebat. Sebagai perbandingan, jiwa guntur jauh lebih lemah. Kebutuhan Lin Ming yang paling mendesak adalah untuk meningkatkan jiwa guntur dengan beberapa bentuk petir khusus. Dengan perpaduan keduanya, kekuatan Thunderfire Annihilation akan meningkat. Lin Ming bertanya, Nona Nai,
tahukah Anda di mana di perbatasan selatan saya dapat menemukan jenis guntur atau kilat khusus? Misalnya seperti ini. Lin Ming mengulurkan jarinya dan busur listrik tipis mendesis dari ujung jarinya dan berputar di sekitar jari Lin Ming, seperti ular spiritual yang lucu. Kelopak mata Na Yi melonjak. Berapa banyak rahasia yang dimiliki Lin Ming? Saya tidak tahu apapun tentang kilat atau guntur khusus. Aku mengerti, Lin Ming bergumam dengan sedikit penyesalan. Tentu saja, keberadaan guntur langka yang terjadi secara alami jauh lebih langka dibandingkan nyala api yang aneh. Saat ini, Na Yi tiba-tiba berkata, saya tidak tahu daerah manapun yang memiliki guntur khusus, tapi saya tahu bahwa jauh di dalam hutan belantara selatan ada daerah yang disebut Gunung Thunder Crash. Di Gunung Thunder Crash terdapat berbagai jenis kadal guntur yang mengeluarkan petir berwarna biru dan putih. Mereka adalah makhluk yang sangat ganas. Di Gunung Thunder Crash juga terdapat jenis Thunder Grass khusus. Thunder Grass yang berusia lebih dari 100 tahun cukup berharga. Bahkan seorang ahli hautian pun tidak akan terburu-buru mendaki gunung, paling banyak mereka akan memetiknya dari sekitar Gunung Thunder Crash. Saya tidak terlalu yakin apakah ini guntur spesial yang Anda cari. Oh, rumput petir. Pikiran Lin Ming bergerak, dia agak tertarik dengan Thunder Grass ini. Dia hanya tidak tahu apa yang ada di Gunung Thunder Crash. Karena bahkan penguasa alam hautian tidak berani mendaki gunung secara sembarangan, maka pasti ada bahaya yang tidak diketahui di sana. Lin Ming berkata, saya mengerti. Ayo pergi sekarang. Oh, Na Yi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Molin, kamu masuk ke kerajaan ilahi dari pagoda bertuah, kan? Apa yang Anda alami di sana? Seberapa jauh kamu pergi ke kerajaan ilahi? Dia penasaran, tapi juga berpikir bahwa bertanya saja itu agak tidak sopan, jadi dia tidak melakukannya sampai sekarang. Lin Ming tersenyum, oh, kamu tahu bahwa kerajaan ilahi dipisahkan menjadi beberapa tingkatan. Itu tercatat dalam teks kuno. Ada 7 tingkatan, dan semuanya dijaga oleh mata dewa penyihir. Anda sudah lama pergi, apakah kamu setidaknya mencapai level kelima? Na Yi semakin merasa bahwa kebenaran Lin Ming tidak dapat diduga. Karena dia telah melewati 7 hari 7 malam di kerajaan ilahi, dia seharusnya melangkah lebih jauh dari Nayanda. Mungkin, dia bahkan seperti Kaisar Bulu dari 6.000 tahun yang lalu, dan naik ke lantai 5. Na Yi tidak berani membayangkan lebih dari ini. Kaisar Bulu sudah menjadi sosok legendaris yang hanya dibicarakan dalam dongeng anak-anak. Dikatakan bahwa budidayanya telah melampaui wilayah Xiantian, dan kekaisaran yang ia dirikan di hutan belantara selatan tidak kalah dengan sekte kelas 3 manapun. Pada saat itu, setiap kali para penguasa besar dan pusat kekuatan di daratan mendengar nama Kaisar Bulu, mereka akan berlarian dengan panik. Setelah itu, Kaisar Bulu dipuja sebagai dewa kedua di hutan belantara selatan, dan menjadi salah satu tokoh inti dalam keyakinan spiritual mereka. Bahkan Guru Na Yi, ratu penyihir dari suku Na, akan bersikap hormat ketika menyebut Kaisar Bulu, dan suku mereka memiliki ritual di mana mereka akan memberi penghormatan kepada tablet leluhur Kaisar Bulu. Jika Lin Ming seperti pria legendaris ini, bukankah itu berarti nantinya dia akan menjadi dewa atau orang suci? Akankah kekuatannya menembus wilayah Xiantian? Apakah dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan seorang guru yang tiada taranya? Bab 188, Pikiran Nasui. Mendengarkan pertanyaan Na Yi, Lin Ming tersenyum. Dia menduga yang disebut mata dewa penyihir adalah Yan Mo. Dia berkata, semua yang saya alami di kerajaan ilahi benar-benar kacau balau. Aku memang melihat mata dewa penyihir di sana. Ada sebuah kesempatan yang tidak disengaja di dalam kerajaan ilahi, jika Anda bekerja keras, maka ada kemungkinan Anda akan terpilih. Jika kamu melakukannya, maka kekuatanmu akan tumbuh dengan pesat. Lin Ming tidak menyebutkan bahwa dia telah melewati lantai 7, itu akan terlalu mengejutkan bagi semua orang. Aku juga bisa pergi. Saat Na Yi mendengar kata-kata Lin Ming, jantungnya mulai berdetak kencang di dadanya. Siang dan malam, dia merindukan kekuatan. Dia tidak hanya ingin membalas dendam kepada orang tuanya, tetapi dia juga ingin membangun kembali suku Na-nya. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membalaskan dendam tuannya. Namun, musuh tuannya adalah penguasa alam Hautian Tengah, jarak di antara mereka sangat jauh, sampai-sampai dia mungkin tidak akan pernah mencapai tujuan ini sepanjang hidupnya. Namun bagaimana jika dia diberi kesempatan untuk pergi ke kerajaan ilahi? Itu berarti dia akan menjadi master setidaknya sekuat Nayanda. Dia bahkan mungkin masuk ke ranah Xiantian. Ketika saatnya tiba, terlepas dari rekonstruksi suku Na atau kematian semua musuhnya, semuanya akan menjadi sederhana. Memikirkan hal ini, Na Yu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia ingin menjadi kuat, cukup kuat untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Ada campur aduk emosi saat dia melihat Lin Ming. Lin Ming tidak mengatakan berapa level yang telah dia lewati, namun, Na Yi punya firasat bahwa dia setidaknya telah mencapai level kelima, atau bahkan melampaui Yang Mulia Kaisar Bulu untuk masuk ke level ke-6. Orang-orang di hutan belantara selatan memuja para pahlawan pemberani. Sekarang ada pahlawan masa depan yang berdiri tepat di depannya. Na Yi merasa sulit untuk menjaga suasana hatinya tetap tenang. Dia juga memahami bahwa ada kesenjangan yang terlalu besar di antara mereka, mengharapkan dia untuk tetap berada di sisinya dan membantunya hanyalah angan-angan saja. Hanya dia yang bisa membangun takdirnya sendiri. Saat ini, mereka bertiga sudah tiba di pintu masuk tanah suci bertuah. Na Yi membuka susunan transmisi dan Lin Ming melangkah keluar.
Seperti yang dikatakan Nai, ada 4 bangkai kuda tergeletak tidak jauh dari pintu masuk, dan 2 di antaranya sudah sebagian besar dimakan. Karena cuaca di hutan belantara selatan sangat panas dan juga sangat lembab, bangkai kuda sudah mulai membusuk. Ada banyak lalat berkumpul di sekitar keempat mayat, pemandangan yang cukup menjijikkan. Setelah Lin Ming muncul, ada guncangan di semak-semak di dekatnya. Serigala rusak muncul, mata hijaunya bersinar saat menatap Lin Ming dengan kebencian dan kelaparan. Pasangannya telah hilang dan tidak dapat ditemukan, tidak peduli seberapa besar permintaannya. Sekarang suasana hatinya sangat mudah tersinggung, dan ia bermaksud untuk menghancurkan game apapun yang muncul di depannya. Melihat serigala rusak ini, Nasui memucat. Dia tanpa sadar merunduk di belakang Lin Ming. Tapi ekspresi Nai tidak berubah. Dia tahu bahwa bagi Lin Ming, serigala rusak ini hanyalah seekor semut di lantai. Awuo, serigala korup melolong dengan marah, lalu melompat ke depan. Ini merentangkan cakarnya yang tajam dan menebas tenggorokan Lin Ming. Lin Ming mencibir. Dia melambaikan tangannya dan 100 filamen esensi sejati yang bergetar keluar dan tenggelam ke dalam serigala rusak seolah-olah itu adalah hujan anak panah. Engah, serigala rusak memuntahkan segumpal darah hitam. Organ-organnya telah sepenuhnya berubah menjadi bubur oleh esensi sejati yang bergetar, akhirnya jatuh ke tanah seperti anjing mati. Semua tulangnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan daging busuk, langsung dibunuh dengan kejam. Mati, sudah mati. Nasui tidak percaya. Dia menduga Lin Ming akan dapat dengan mudah membunuh serigala rusak, tapi dia tidak berpikir itu mudah sampai tingkat seperti itu. Dia hanya melihat serigala rusak dan serigala itu telah mati. Kekuatan macam apa ini? Nasui dengan terengah-engah mendongak saat Lin Ming memenuhi keseluruhan visinya, dan kekaguman bercampur dengan pemujaan terhadap seorang pahlawan memenuhi dirinya. Ayo pergi, kata Lin Ming. Kemana kita akan pergi? Nai bertanya. Kami akan mencari tempat di mana kamu bisa menetap, dan kemudian aku akan memenuhi tawaranku. Aku akan pergi ke suku cacing api dan membunuh Ciguda, dan membalas dendam pada orang tuamu. Lin Ming pertama-tama akan melenyapkan Ciguda, dan kemudian dia akan pergi ke Gunung Thunder Crash dan melihat nilai seperti apa yang dimiliki Thunder Crash ini. Adapun api suku dari suku cacing api, dia tidak terburu-buru mengambilnya. Kamu akan membunuh Ciguda sekarang. Nai membeku. Budidaya Ciguda adalah setengah langkah menuju alam Hautian. Tidak hanya itu, pasti akan ada banyak master yang melindunginya. Lin Ming hanya berada di tahap puncak penempaan tulang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Lin Ming luar biasa, ini masih merupakan risiko yang terlalu besar untuk diambil. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap altering muscle dan tahap bone forging jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antara tahap bone forging dan periode kondensasi nadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Mo, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi Ciguda sudah setengah langkah memasuki alam Hautian. Lin Ming berkata, tidak masalah. Jika terjadi kejadian yang tidak terduga dan terjadi kesalahan, maka saya dapat dengan mudah melarikan diri. Ayo pergi. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Lin Ming sudah berbalik dan mulai berjalan. Nai hanya bisa menghela nafas dan menyimpan pikirannya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa Lin Ming adalah seorang anak muda yang sangat keras kepala, dia bukanlah seseorang yang mudah berubah pikiran. Terlebih lagi, dia adalah seseorang yang akan menjadi karakter seperti dewa di masa depan. Jika dia mempunyai keyakinan untuk mengatakan bahwa dia bisa, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Saat Nai sedang berpikir, dia secara tidak sengaja melihat sekilas adik perempuannya. Dia benar-benar melihat adik perempuannya menatap punggung Lin Ming, wajah kecilnya memerah, dan matanya bergerak-gerak seolah dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Na tercengang, lalu tiba-tiba dia sadar. Mungkin Nasui menyukai Lin Ming. Ketika gadis remaja memasuki masa pubertas, mereka seringkali tertarik pada lawan jenis. Tentu saja, ada juga fakta bahwa Lin Ming memiliki fitur luar biasa tampan, dan dia kuat, dan juga memiliki kepribadian yang tajam dan tenang. Tidak hanya itu, tetapi ketika Nasui menghadapi krisis dan tenggelam dalam keputusasaan, Lin Ming muncul di depannya dan dengan mudah menyelesaikan setiap krisis. Hal ini pasti akan menghasilkan perasaan pemujaan terhadap Lin Ming dari Nasui, dan dia tanpa sadar telah jatuh cinta padanya. Mungkin bahkan dia tidak menyadari perasaannya sendiri. Nai menghela nafas. Ada jarak yang terlalu jauh antara adik perempuannya dan Lin Ming. Namun, dia tidak ingin mengganggu perasaan adik perempuannya, dan dia juga tidak ingin mempertimbangkan perbedaan status antara dia dan Lin Ming. Dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Titik. Suku lembah kabut adalah suku yang sangat umum di antara suku-suku besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara selatan. Populasinya hanya 4 atau 5 ribu jiwa. Letaknya di lembah pegunungan, dan pada pagi hari lembah tersebut akan dipenuhi kabut tebal, sehingga dinamakan demikian. Suku lembah kabut hanya berjarak 600 mil dari suku cacing api. 10 tahun yang lalu suku itu jatuh ke tangan suku cacing api, dan sekarang menjadi suku pelayan mereka. Kepala sukunya telah dibantai, dan sekarang penguasa mereka adalah manusia cacing api. Setiap tahun mereka harus membayar upeti berupa babi, sapi, domba, sutra, anggur, dan mineral semuanya kepada suku cacing api. Terkadang, mereka bahkan harus mengirimkan upeti kepada wanita cantiknya. Sebagian besar suku di hutan belantara selatan merupakan masyarakat matriarkal, dan mereka yang berkuasa tidak diizinkan menciptakan harem. Namun, ada klan patriarki yang melakukannya, seperti suku cacing api.
Kepala, jenderal, dan dukun suku cacing api semuanya laki-laki, dan mereka juga memiliki harem yang dipenuhi wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Suku Lembah Kabut tidak terlalu besar. Namun karena letaknya di selatan dekat persimpangan jalan-jalan utama, biasanya banyak pengunjung yang datang dan pergi. Banyak pula penginapan dan restoran serta fasilitas lainnya yang dibangun untuk menampung mereka. Fog Mansion Inn adalah salah satu yang lebih besar. Hari ini, seorang pria muda dengan dua gadis muda, semuanya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, datang ke Fog Mansion Inn. Pemuda itu mengenakan topi bambu dan membawa pedang di punggungnya. Dia harus menjadi seniman bela diri. Kedua gadis muda itu mengenakan kerudung, dan wajah mereka tidak terlihat. Namun, sosok mereka langsing dan anggun, jadi mereka dianggap cantik. Seorang pelayan berjalan menyambut mereka dengan senyum ramah. Meskipun ketiga tamu ini masih muda, menurut pengalaman pelayan di bidang perhotelan, kemungkinan besar mereka adalah individu luar biasa dengan latar belakang terhormat. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan mereka. Di hutan belantara selatan, terdapat banyak suku etnis yang berbeda-beda, semuanya dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Pelayan itu tahu bahwa banyak laki-laki yang memakai topi bambu dan perempuan memakai kerudung, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia dalam hati menghela nafas dengan sedikit emosi saat melihat anak muda seperti itu. Anak laki-laki ini sungguh beruntung dengan wanita, dia bahkan memiliki dua gadis kecil dengan tubuh besar yang mengikutinya. Pelanggan, apakah Anda akan menginap di penginapan kami? Pemuda topi bambu adalah Lin Ming. Dia melemparkan koin emas ke arah pelayan dan berkata, beri aku dua kamar terbaikmu yang bersebelahan. Kuda kami ada di luar, beri mereka makan juga. Ketika mereka tiba, mereka sudah membeli 3 ekor kuda yang bagus. Setelah mereka bersiap untuk membunuh Ciguda, mereka akan segera meninggalkan lembah kabut. Lin Ming tidak khawatir ada orang yang akan mengikuti atau menyelidiki mereka. Suku lembah kabut berjarak 600 mil dari suku cacing api. Tidak hanya itu, ini adalah lokasi utama di antara rute perjalanan, dan banyak orang di sini yang menjadi pengunjung. Lin Ming dan kelompok kecilnya adalah pemandangan umum yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Rata-rata orang tidak bisa melihat melalui budidaya Lin Ming. Kedua saudara perempuan Nayi dan Nasui juga baru berada di tahap pelatihan jeroan, itu tidak bisa dianggap terlalu aneh atau unik. Mereka juga menutupi penampilannya agar tidak ada masalah. Pelanggan datang pada saat yang tepat, ini pasti benar-benar suatu kebetulan yang luar biasa. Kami kebetulan memiliki 2 kamar terbaik kami yang tersisa, dan keduanya juga bersebelahan. Aku akan segera menyiapkannya untukmu. Saat pelayan selesai mengatakan ini, dia memimpin Lin Ming dan saudara perempuannya ke kamar. Lin Ming melihat ke dalam. Kamarnya bersih dan rapi. Puas, dia mengangguk. Ini akan berhasil. Siapkan beberapa hidangan untuk kami, dan sepoci teh. Pelanggan ingin teh. Pelayan itu ragu-ragu dan langsung tersenyum. Pelanggan pasti tidak tahu, anggur bunga kabut My Fog Valley terkenal di seluruh hutan belantara selatan. Setiap tahun kami mempersembahkannya sebagai penghormatan kepada suku cacing api. Untuk semua jamuan makan suku cacing api, mereka juga menggunakan anggur bunga kabut lembah kabut milikku. Oh, jika memang seperti itu, bawakan aku sebotol anggur bunga kabut. Lin Ming tidak terlalu peduli. Meskipun dia tidak minum banyak, dia dibesarkan di sebuah restoran, dan memiliki pengalaman dengan anggur. Kalau begitu aku akan membawa sebotol anggur bunga kabut. Jika saya boleh merekomendasikan, kami juga memiliki katak lumpur lembah. Katak lumpur lembah kami juga sangat terkenal. Sekali Anda mencicipinya, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Oke. Lin Ming tidak peduli apa yang dia makan. Dia meletakkan pedangnya di atas meja dan duduk bersama kedua gadis muda itu. Pelayan itu mengangguk dan berjalan menuju dapur. Namun, setelah katak lumpur lembah dan anggur bunga kabut disajikan dan Lin Ming mencicipinya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kegirangan. Ini benar-benar makanan lezat yang langka. Nasui juga makan seolah dia sangat menyukai rasanya. Hanya saja dia mengenakan cadar yang menutupi wajahnya, jadi tidak mudah untuk memakannya, dia hanya bisa merobek bagian-bagian kecil secara perlahan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang cepat di luar penginapan. Lin Ming berdiri dan melihat 5 penunggang kuda di atas 5 kuda merah besar berhenti di luar penginapan. Kelima kuda ini tidak memiliki sehelai rambut pun. Tingginya lebih dari 9 kaki dan memiliki tubuh yang besar. Dengus mereka seperti guntur, beratnya pasti lebih dari 2000 jin. Kuda darah merah. Lin Ming mengenali kuda ini. Jika ini adalah kerajaan Sky Fortune, kuda-kuda ini berharga 4 atau 5.000 tael emas. Namun, tampaknya kuda darah merah dari hutan belantara selatan jauh lebih murah. Salah satu dari 5 pengendara yang mengenakan baju besi kulit turun dari kuda darah merah miliknya. Dia sangat tinggi, dan membawa tombak panjang di punggungnya. Dia sangat berotot, dan berjalan dengan langkah tenang. Nafasnya panjang, dan orang dapat dengan mudah melihat bahwa dia adalah seorang master yang telah menyempurnakan keterampilan dasar. 4 orang lainnya jauh lebih biasa. Namun, saat mereka berjalan, tanpa sadar mereka menampakkan aura pembunuh. Ini jelas karena mereka menjadi keras karena pengalaman mereka, dan banyaknya pembunuhan yang telah mereka lakukan. Bab 189, Militer Cacing Api. Lin Ming bisa langsung melihat budidaya mereka, 4 seniman bela diri puncak penempaan tulang dan 1 seniman bela diri penempaan tulang tengah.
Kombinasi kekuatan seperti itu berarti mereka jelas bukan penduduk asli lembah kabut. Fog Valley hanya berpenduduk beberapa ribu orang, bagaimana bisa ada begitu banyak master di dalamnya? Pelayan, beri makan kuda kita dengan baik. Jika ada sehelai rambut pun yang hilang, aku akan menghancurkan tokomu. Seorang seniman bela diri yang mengenakan kulit beruang meraung begitu dia masuk, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura membunuh. Meskipun pelayan ini hanyalah manusia biasa yang tidak bisa melihat budidaya, dia masih bisa mengenali rumbai serigala di topinya. Ini adalah simbol militer Fireworm. Lembah kabut sudah ditempati oleh suku cacing api. Hutan belantara selatan adalah masyarakat budak. Begitu suatu suku dikalahkan, sebagian besar penduduknya akan ditangkap sebagai budak. Tapi mungkin karena suku lembah kabut terlalu kecil, mereka berhasil bertahan dari pemusnahan. Kini para pemilik bisnis Fog Valley bahkan takut daun-daun berguguran menimpa kepala mereka. Jika mereka melihat anggota Fireworm, seolah-olah mereka melihat wabah maut berjalan ke arah mereka. Terlebih lagi, saat ini mereka adalah orang-orang dari militer Fireworm. Ini adalah kekuatan yang sama sekali tidak dapat mereka provokasi. Pelayan itu buru-buru membungkuk, merendahkan diri ke arah mereka. Beri aku 30 jin anggur bunga kabut dan semua hidangan daging terbaik yang kamu punya. Ya, tentu saja, segera. Pelayan bergegas keluar untuk memenuhi permintaan tersebut. Pemilik toko merasa khawatir, dia segera berjalan sambil tersenyum meminta maaf dan menuangkan air untuk mereka. Penginapan itu bukanlah tempat yang besar. Orang-orang militer Fireworm ini hanya dipisahkan dari Lin Ming oleh sebuah meja. Haha, saya belum berolahraga selama 2 bulan. Kali ini kita bisa menjadi garda depan Big Boss, saatnya kita bersaudara menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Ayo lakukan dengan baik, kata pengendara dengan tombak panjang diikatkan di punggungnya. Begitu Nayi mendengar kata bos besar, tangannya yang memegang sumpit mulai bergetar. Dia menoleh untuk melihat ke arah 5 pria ini, dan kulitnya tenggelam. Apakah ada yang salah? Lin Ming bertanya padanya dengan transmisi suara esensi sejati. Nayi menjawab, orang-orang ini berasal dari militer suku cacing api. Di suku cacing api, orang militer biasanya menyebut jenderal besar sebagai bos besar mereka. Itu juga Ciguda. Oh, Lin Ming tersenyum penuh perhatian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mendengar informasi berharga seperti itu setelah baru saja tiba di lembah kabut. Dari suaranya, sepertinya Ciguda ini berencana melakukan tamasya. Yang harus dia lakukan hanyalah duduk dan menunggu. Kali ini, sebotol anggur disajikan. Seniman bela diri yang mengenakan kulit beruang membuka segel lilin dan menuangkan semangkuk penuh anggur. Dia tersenyum dan berkata, yakinlah bos, kapan kami bersaudara pernah kehilangan muka karenamu. Apalagi saat ini ketika kita hanya mencari jalan. Kami berlima bisa dengan mudah mencapai hal seperti itu. Jangan menyanjungku. Rawa Blackwater penuh dengan binatang buas tingkat ketiga. Bahkan ada binatang buas tingkat 4. Kami, saudara, harus masuk dan membuka jalan. Kami adalah garda depan yang harus menjelajahi rawa terkutuk itu dan menutup semua rawa, serta menemukan jalan terbaik agar ketika pasukan bos besar datang, dia akan segera bisa melewatinya. Waktunya sudah terlambat. Bagian utara bukanlah tempat yang damai, binatang buas menghantui daratan dan jalanan berbahaya di malam hari. Meskipun aku tidak takut dengan hal seperti ini, misi ini terlalu penting. Jika kita kehilangan kuda dan tertunda, maka hal itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Jadi kita akan istirahat di sini selama sehari dan berangkat besok, agar kita bisa tiba di rawa Blackwater pada malam hari. Seniman bela diri dengan tombak panjang di punggungnya perlahan berkata sambil meminum semangkuk anggur. Iya bos, ini juga jarang sekali kami keluar. Mari kita melihat-lihat untuk bersenang-senang. Malam ini, kita akan makan enak dan minum enak dan mencari wanita untuk bersantai. Kita bisa mengejar ketinggalan di jalan besok, dan kita bahkan mungkin harus terlibat dalam pertempuran sengit di rawa Blackwater di malam hari. Tapi saya akan menetapkan aturannya terlebih dahulu. Anda mungkin mencari wanita, tapi jangan terlalu banyak main-main sepanjang malam sehingga Anda tidak bisa bangun besok. Haha, bos, dengan kekuatan saudara-saudara kita, meskipun kita bermain-main sepanjang malam, kita masih akan penuh energi keesokan harinya. Orang-orang ini adalah seniman bela diri Bon Forging. Suatu malam tanpa istirahat tidak akan banyak menghalangi mereka. Saya mendengar bahwa para wanita di lembah kabut memiliki bibir berwarna ceri dan bentuk tubuh yang ramping, saya harus mencobanya malam ini. Saat mereka berbicara tentang mencari wanita, semua pengendara lainnya menjadi bersemangat. Mereka benar-benar sudah terlalu lama ditindas di ketentaraan. Lin Ming diam-diam minum. Meskipun dia tidak sedang melihat kelima pengendara ini, kekuatan jiwanya telah mengunci tubuh mereka. Dia menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk bertanya pada Nayi, berapa pangkat orang-orang ini di tentara. Nayi berkata, 2 di antaranya memiliki jumbai serigala di topinya. 1 rumbai serigala adalah kapten 100 orang, 2 jumbai serigala adalah kapten 1000 orang, dan 3 jumbai serigala adalah kapten 10.000 orang. Namun ada juga 3 orang yang topinya tidak memiliki jumbai serigala. Karena senjata mereka adalah pedang, mereka mungkin semacam pengawal pribadi. Biasanya, seseorang dari tentara tidak akan menggunakan pedang dalam pertempuran. Mereka sering menggunakan tombak atau tombak. Meskipun pedang memiliki berbagai macam gaya, kekuatan serangannya masih kalah dengan tombak. Hal ini terutama berlaku untuk peperangan kelompok.
Kebanyakan hanya pengawal yang menggunakan pedang. Oh, lalu ada 2 kapten yang memimpin 10.000 orang jahat serta 3 pengawal utama. Lin Ming memperhatikan bahwa kedua orang itu memiliki 3 jumbai serigala di topi mereka. Seorang seniman bela diri puncak penempaan tulang ditunjuk sebagai kapten 10.000 orang. Ini adalah peringkat yang sama persis dengan yang dimiliki seseorang dengan budidaya di kerajaan Sky Fortune. Tai Feng juga seseorang yang berada di tahap puncak penempaan tulang, dan dia juga sedang berjuang untuk menjadi kapten dengan unit 10.000. Suku cacing api yang berpenduduk sekitar 1 juta orang sebenarnya memiliki kekuatan militer yang tidak kalah dengan kerajaan Sky Fortune. Orang-orang di hutan belantara selatan benar-benar pemberani dan galak. Selain itu, melihat kelima individu ini, cara mereka berbicara secara alami memancarkan aura arogan yang tak tertahankan, seolah-olah mereka memandang rendah segala hal di hadapan mereka dengan jijik, dan sangat sombong dan percaya diri akan kemampuan mereka sendiri. Aura mereka yang mengepul berasal dari pengalaman mereka yang luas dalam pertempuran dan musuh yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kalahkan, saat mereka menebas mereka dengan darah dingin. Prajurit seperti itu tidak akan pernah menaruh perhatian pada musuh. Mereka tidak mengandalkan taktik atau formasi untuk menang. Sebaliknya, mereka akan dengan berani maju ke depan, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran hidup dan mati dan terus-menerus menggoda kehancuran, meskipun mereka tidak mempelajari metode budidaya seni bela diri yang mendalam, dalam hal kekuatan membunuh mereka mungkin jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan level yang sama yang berasal dari rumah bela diri. Seseorang yang mampu memimpin pasukan ini pastilah penguasa seekor harimau. Saat Lin Ming membayangkan semua pemikiran aneh ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa tentara berulang kali melirik ke arah meja mereka, terutama mengarahkan pandangan mereka ke tubuh Nai dan Nasui. Mereka awalnya hanya melihat, tapi tatapan mereka menjadi semakin nakal dan tidak bermoral, dan sedikit keserakahan mulai mengaburkan mata mereka. Lin Ming mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak melawan mereka. Lagi pula, mereka hanya melihat-lihat dan tidak melakukan apapun. Orang utama yang ingin dibunuh Lin Ming adalah Ciguda, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu sebelum itu. Namun, kesabaran Lin Ming mulai berkurang secara bertahap. Para prajurit ini menjadi terlalu bermoral, tatapan dan sindiran mereka semakin agresif. Saat mereka minum lebih banyak anggur, mereka mulai dengan keras mendiskusikan tubuh Nai dan Nasui, kata-kata mereka mendasar dan sangat bejat. Bos, kamu bilang ingin mencari wanita, tapi wanita bordil tidak begitu menarik. Tipe terbaik adalah gadis-gadis dari keluarga terhormat. Hehe, kulit kedua gadis kecil itu bagus sekali, dan bentuk tubuhnya bagus. Wajah mereka ditutupi tetapi mereka pastilah 2 orang yang sedikit keren. Usia mereka tidak lebih dari 16 tahun. Jika kita membawa mereka ke tempat tidur, itu pasti akan menjadi pengalaman yang segar. Kedua anak ayam kecil ini memiliki budidaya seni bela diri. Itu cukup bagus untuk usia mereka. Tapi anak laki-laki di samping mereka tampak seperti sampah tak berguna yang tidak pernah memegang pisau. Ah, sayang sekali. Setelah Lin Ming menyatu dengan darah skala terbalik, dia secara tidak sadar mencapai alam yang mirip dengan alam yang kembali ke keadaan paling alami. Para prajurit ini tidak bisa melihat budidaya Lin Ming. Tentu saja, kalaupun mereka peduli, mereka tidak akan peduli padanya. Bagaimanapun, mereka adalah 4 seniman bela diri tahap penempaan tulang puncak dan 1 seniman bela diri tahap penempaan tulang tengah. Dia terlihat seperti playboy dari suatu keluarga, meski saya tidak tahu dari suku mana dia. Hehe, aku suka menginjak-injak master playboy muda ini di bawah sepatuku. Itu yang saya suka. Banyak dari prajurit ini mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk naik dari unit militer paling dasar. Yang paling mereka benci adalah tipe playboy kayak ini. Orang-orang ini adalah kekuatan nyata dalam militer. Bahkan jika itu adalah para playboy muda dan junior dari suku cacing api, mereka tetap tidak akan menempatkan mereka di mata mereka, apalagi anak kecil di depan mereka yang bahkan bukan dari suku cacing api mereka. Mereka tidak tahu suku mana yang mengenakan kerudung dan topi bambu, namun tidak peduli suku apa, orang-orang ini tidak keberatan dan dengan kejam akan memukuli siapapun yang menghalangi mereka, tidak peduli asal-usulnya. Militer suku cacing api terkenal di seluruh hutan belantara selatan, mereka tidak akan peduli meskipun seseorang adalah pangeran muda atau putri dari suku kecil. Meskipun mereka tidak takut, orang-orang ini masih hanya mengucapkan kata-kata yang melecehkan secara seksual dan masih belum melakukan apapun. Mereka masih meminum anggurnya dan tertawa serta bercanda seperti sebelumnya. Penjaga toko, beri kami 5 kamar terbaikmu. Juga, pergi ke 10.000 bunga hall dan panggil 5 gadis untuk kami. Saya ingin gadis-gadis terbaik yang pernah ada. Pengendara yang mengenakan kulit beruang berkata dengan riuh sambil melemparkan sepotong emas. Penjaga toko buru-buru mengambilnya, dan tampak sangat sedih ketika dia berkata, beberapa tuan tentara, sungguh disayangkan tetapi kamar terbaik kami telah diambil. Masih ada beberapa ruangan tersisa, jika Anda ingin melihatnya. Sial, kamu ingin menyiapkan kandang babi untuk ayah ini. Pria berkulit beruang itu memukulkan tinjunya ke meja dan ubin di lantai di bawahnya segera hancur. Namun mejanya masih baik-baik saja. Mata pemilik toko hampir keluar dari wajahnya, dan lehernya mengerut seperti kura-kura yang mundur, seluruh tubuhnya menjadi dingin karena ketakutan. Dia yakin orang-orang ini adalah pembunuh yang bisa membunuh seseorang semudah memotong rumput. Jika dia tidak melayani mereka dengan baik, maka penghancuran tokonya akan menjadi hukuman yang ringan.
Bahkan membunuhnya pun tidak terlalu mengejutkan. Harus diketahui bahwa Lembah Kabut adalah wilayah yang berada di bawah kendali penuh suku cacing api. Adat istiadat sosial dan sikap budaya di hutan belantara selatan sangat brutal. Yang paling mereka hormati dan hormati adalah kekuatan. Ada suku-suku kecil yang mampu hidup di bawah bayang-bayang suku-suku yang lebih besar. Namun, begitu suku-suku besar tersebut memutuskan untuk menguasai wilayah sekitarnya, maka mereka hanyalah ranting yang harus diremukkan. Suku yang kalah tidak mempunyai hak atau kemampuan untuk mengambil keputusan apapun, dan masyarakat sukunya juga akan merosot menjadi orang buangan dan budak. Pemilik toko tidak ingin menyinggung kelima dewa kematian ini. Matanya dengan cepat beralih saat dia berkata, kami baru saja memiliki 2 kamar terbaik yang dipesan oleh tamu kami di meja sebelah sana. Saya benar-benar tidak punya sarana untuk. Saat pemilik toko mengatakan ini, orang-orang militer Fireworm segera mengarahkan pandangan mereka ke meja Lin Ming. Lin Ming mengerutkan kening. Pemilik toko sebenarnya sengaja mengarahkan masalah tersebut kepada mereka. Ini sungguh ceroboh. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar harus bertarung. Jika toko ini hancur, maka semuanya akan menjadi milikmu sendiri. Kelima pria itu mendengarkan penjaga toko berbicara dan langsung tersenyum. Pria berkulit beruang itu menyeringai dengan jijik sambil berkata, haha, karena seperti ini, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Hei, kalian berdua cantik, bagaimana kalau kalian datang dan tinggal bersama kami sebentar? Kami akan bersenang-senang. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan hidup dengan nyaman. Nasui langsung memucat saat dia mendengarkan pria-pria ini melecehkannya secara seksual. Namun, Nai tetap tenang saat dia mencibir dengan nakal. Orang-orang ini sangat bodoh, mereka benar-benar mendekati kematian. Bab 190, Niat Bela Diri Samsara. Nasui langsung memucat saat dia mendengarkan pria-pria ini melecehkannya secara seksual. Namun, Nai tetap tenang saat dia mencibir dengan nakal. Orang-orang ini sangat bodoh, mereka benar-benar mendekati kematian. Jari Lin Ming menelusuri pedang harta karun yang ada di atas meja. Ini adalah pedang harta karun tingkat manusia tingkat menengah yang ditinggalkan Huo Gong setelah kematiannya yang terlalu dini. Lin Ming telah memutuskan untuk menggunakannya sebagai senjata sementara untuk menipu dunia. Saat dia membunuh Ciguda, dia akan melakukannya dengan tombak. Lin Ming tidak ingin ada orang yang menemukan petunjuk yang menelusuri kembali dia karena senjata yang dia gunakan. Lin Ming mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Nai, saya hanya ingin mendengarkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang Ciguda, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi lagi. Bagaimana Anda ingin saya menghukum mereka? Tatapan dingin Nai menyapu kelima prajurit itu dengan niat membunuh yang tidak berperasaan. Dia dengan dingin berkata, jika memungkinkan, saya berharap Tuan mau dapat membunuh mereka semua. Lin Ming kaget. Ya ampun, gadis kecil ini cukup kejam. Namun hari ini, jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar para prajurit ini akan terus memperkosa gadis-gadis lain di masa depan. Suku cacing api adalah sekelompok orang yang sepenuhnya biadab dan bahkan memakan manusia, pemerkosaan tidak dianggap penting bagi mereka. Jika mereka memperkosa gadis-gadis muda di masa depan, membunuh mereka semua sekarang hanyalah bentuk belas kasihan. Jika kita bertarung di sini, maka kita harus meninggalkan lembah kabut setelahnya, kata Lin Ming. Saya tidak harus tinggal di sini, perubahan pemandangan saja sudah cukup. Para prajurit suku cacing api ini semuanya adalah penjahat yang hanya tahu cara melakukan perbuatan keji. Jika mereka dapat dipromosikan ke posisi di ketentaraan di mana mereka dapat memimpin orang lain, maka mereka telah melakukan hal-hal yang patut dihukum mati. Metode yang digunakan suku cacing api dalam membesarkan prajuritnya sangat keji dan kejam, cara mereka melatih tentaranya tidak berbeda dengan melatih sekelompok binatang buas. Semua ini dilakukan untuk menjaga naluri hewani mereka yang paling dasar tetap utuh, sehingga mereka tidak terkalahkan dan menguasai segalanya, mampu meraih kemenangan dalam situasi apapun. Nai hanya merasakan kebencian yang mendalam terhadap seluruh suku cacing api. Setahun yang lalu, mereka melakukan genosida total terhadap suku Na, membakar dan menjarah kotanya, memperkosa dan menjarah, perbuatan jahat mereka tidak ada habisnya. Sejumlah besar rakyat jelata suku Na telah diubah menjadi budak, bahkan ada yang dimakan hidup-hidup. Itu sebabnya hari ini, saat Nai menghadapi 5 tentara cacing api ini, dia berharap mereka semua menderita kematian yang kejam dan menyedihkan. Lin Ming melihat tatapan penuh kebencian Nai dan berkata, saya mengerti. Tidak apa-apa, kebetulan saya ingin bertanya kepada mereka tentang keberadaan Ciguda. 5 tentara Fireworm melihat Lin Ming menyentuh pedangnya dan mengungkapkan senyum sombong. Bos, anak ini menarik. Dia sebenarnya berani menyentuh pedangnya di depan kita. Playboy ini sangat bodoh, tidak bisakah dia melihat kultivasi kita? Pria dengan tombak di punggungnya berkata, para playboy ini terbiasa mendominasi dan melanggar hukum di dalam suku kecil mereka sendiri, tidak ada yang aneh dengan hal ini. Karena gadis-gadis itu memakai topeng, terlihat dari pakaian mereka bahwa mereka mungkin berasal dari suku Orchid Nun. Hehe, lucu sekali, seorang bangsawan dari suku sekecil itu ternyata berani merajalela di negeri kita. Ayo bermain-main dengan anak ini dan pukul dia sampai semua giginya tanggal. Kami akan memanggil kedua gadis kecil itu dan melihat apakah mereka bersedia menyerahkan diri untuk menyelamatkan tuan muda mereka, haha. Bos, ini ide bagus. Dengan tuan muda mereka di tangan kita, kedua gadis itu tidak akan berani melawan kita, haha. Beberapa tentara tertawa ketika mereka berdiri.
Mereka tidak mengeluarkan senjatanya, dan hanya berjalan menuju Lin Ming tanpa senjata. Pemilik penginapan itu melihat ini dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak khawatir tentang keselamatan kelompok Lin Ming, melainkan takut meja dan kursinya akan hancur berantakan. Dia hanya berharap ketiganya tidak mencoba melawan, jangan sampai penginapannya hancur. Saat ini, tidak banyak pengunjung yang makan di dalam. Mereka telah melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera bangkit dan bergegas keluar, agar tidak terkena dampak buruk apapun, atau terjebak dalam kemungkinan nasib buruk. Bahkan pelayannya pun melarikan diri, meninggalkan pemilik penginapan sendirian. Pemilik penginapan itu berlari ke lantai 2 karena takut terbunuh secara tidak sengaja oleh pukulan nyasar. Anak kecil, ini adalah tempat dan waktu yang salah bagimu untuk menjadi junior bangsawan. Anda benar-benar datang ke wilayah kami dan bertindak begitu arogan, Anda sangat bodoh. Jika Anda tahu apa yang harus dilakukan, berlututlah di tanah, sujud 3 kali, dan berikan kami 2 gadis itu untuk kami nikmati malam ini. Jika kamu melakukannya, maka kami akan membiarkanmu menjaga nyawa anjingmu. Saat prajurit kulit beruang mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Lin Ming. Menurutnya, tuan muda playboy ini baru saja mulai berlatih bela diri, melepaskan lengannya adalah permainan anak-anak. Tapi saat dia menyentuh Lin Ming, aura Lin Ming tiba-tiba berubah. Napasnya yang tertahan dan fluktuasi esensi sejati yang samar-samar langsung mengepul ke langit ini, langsung menembus cakrawala. Gelombang naga yang ki meletus dari tubuh Lin Ming. Prajurit kulit beruang itu langsung mendengar suara mengerikan di telinganya, itu adalah auman naga dan harimau. Meskipun dia telah bertarung dalam banyak pertempuran dan memiliki kemauan yang kuat serta pikiran yang teguh, setelah mendengar auman naga ini, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan hatinya mulai membengkak karena ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya yang paling dalam. Xiong Tu, cepat menghindar. Mata prajurit yang memegang tombak itu bersinar dan dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengembangkan tombaknya dan bergegas menuju Lin Ming, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba memperlambat langkahnya. Dia melihat bahwa Lin Ming telah mencengkeram leher prajurit kulit beruang itu. Xiong Tu yang biasanya tidak kenal takut dalam pertempuran tampaknya menjadi bodoh dan membiarkan anak muda itu menangkapnya. Prajurit yang memegang tombak itu mengerutkan kening, dan dia berhenti. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka benar-benar telah mengambil tindakan hari ini. Apa yang terjadi? Kenapa master seperti ini tiba-tiba muncul di lembah kabut? Tidak hanya itu, tetapi mereka telah menyelidiki kultivasi anak laki-laki ini beberapa saat yang lalu, dan mereka dengan jelas melihat bahwa dia adalah pendatang baru dalam seni bela diri. Sekarang budidayanya telah mengalami peningkatan dramatis ke puncak penempaan tulang. Meskipun dia mengenakan topi bambu, prajurit itu dapat memperkirakan secara kasar bahwa usianya tidak lebih dari 20 tahun. Usia dengan budidaya seperti ini sangat tidak biasa. Selain itu, dia ahli dalam semacam teknik sihir mistik, jika tidak mungkin Xiong Tu langsung kehilangan seluruh respons tubuhnya dan dengan mudah jatuh ke tangan musuh. Menghadapi musuh seperti ini yang sangat ahli dalam keterampilan subversif adalah yang paling sulit. Wajah prajurit yang memegang tombak itu tenggelam ketika dia berkata, "Teman, lepaskan saudaraku, dan kita akan menganggap masalah ini hari ini sudah selesai. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menyembunyikan kultivasi Anda atau keterampilan rahasia apa yang Anda miliki, saat ini kultivasi Anda hampir sama dengan saya. Kami memiliki 5 orang, dan Anda hanya 1, dan Anda juga memiliki 2 gadis kecil yang mengikuti Anda. Tidak baik jika mereka terluka secara tidak sengaja." Lin Ming tetap bergeming. Dia masih mencengkeram leher prajurit kulit beruang itu seperti sebelumnya. Prajurit berkulit beruang itu mencoba merespons, tetapi seolah-olah dia adalah seekor tikus kecil yang digigit ular pemangsa. Tangan Lin Ming sudah menempel pada gerbang kehidupannya, dan esensi sejati telah menembus tubuhnya. Dengan satu pemikiran dari Lin Ming, dia akan mati begitu saja. Dahi prajurit kulit beruang itu sudah mengeluarkan keringat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya secara perlahan ke arah pedang yang ada di belakangnya. Prajurit yang memegang tombak melihat bahwa ancamannya tidak berhasil, dan dengan dingin berkata, "Biarkan dia pergi sekarang juga. Jangan mengira aku takut padamu. Saya juga pernah melihat ilmu sihir serupa dengan ini. Ilmu sihir ini tidak hanya menghabiskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga tidak dapat digunakan pada banyak orang sekaligus." Sebelum prajurit yang memegang tombak selesai berbicara, dia melihat Lin Ming tampak tersenyum, dan kemudian dia mendengar suara pecah. Kepala Xiong Tu tertunduk pada sudut yang aneh, dan tubuhnya meluncur ke tanah seperti jeli. Xiong Tu, mata pria yang memegang tombak itu memerah karena marah, kau benar-benar mengadili kematian. Bunuh dia, bersama. Pria yang memegang tombak itu meraung. 3 tentara lain di belakangnya melihat saudara mereka telah meninggal, dan darah langsung mengalir ke kepala mereka. Bersama-sama, mereka bergegas ke Lin Ming. Kalian semua bisa mati. Lin Ming memutar semua esensi sejati di dalam tubuhnya dan dengan satu langkah, dia tiba-tiba meledak menjadi Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan. Baginya, jarak telah kehilangan makna. Dia tampak seperti hantu di belakang prajurit yang memegang pedang, sebuah pukulan melesat ke sisinya. Prajurit itu telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Kecepatan reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri yang hanya mengembangkan seni bela diri. Responsnya tidak ditentukan oleh otak, itu adalah naluri refleksif tubuh. Dia mengayunkan pedangnya ke arah tinju Lin Ming, matanya dipenuhi dengan tatapan manik. Dia ingin memotong tangan pedang Lin Ming.
Namun pada saat ini, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Tinju tertutup Lin Ming menjadi cakar terbuka yang meraih pedang. Dengan tarikan, prajurit itu ditepikan dengan kejam. Lin Ming mengangkat lututnya dan membantingnya ke perut prajurit itu. Peng! Kekuatan aliran seperti sutra meletus, dan filamen esensi sejati yang bergetar langsung menembus organ prajurit itu. Mereka bergetar di dalam tubuhnya begitu kuat hingga armor kulitnya pun mulai retak. Prajurit itu bahkan tidak sempat batuk. Darah meledak dari seluruh lubang kepalanya dan dia langsung mati di tempat. Ketiga, mata prajurit yang memegang tombak itu berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan aura pembunuh yang membubung ke langit. Dia sudah gila. Dia menyapu lengannya, ingin Lin Ming dipotong menjadi dua oleh tombaknya. Namun, Lin Ming benar-benar meraih tempat tombak dan ujung tombak bertemu. Pada saat itu, tombak yang dipegangnya tampak seperti patung yang pantang menyerah, dan dia tidak mampu menggerakkannya sedikitpun. Mati. Prajurit lain yang menggunakan pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedangnya ke arah leher Lin Ming. Namun, Lin Ming bereaksi seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Dia berbalik dan dengan mudah meraih pedang itu, lalu mendorongnya ke bawah. Lin Ming menarik tombak panjang, dan tombak panjang itu menusuk ke arah dada pria yang memegang pedang. Tombak itu menusuknya dan kemudian ditarik keluar. Prajurit yang memegang pedang itu mulai gemetar hebat. Engah, semburan darah mengalir beberapa kaki, dengan mudah terciprat ke wajah prajurit yang memegang tombak. Prajurit yang memegang tombak itu memandangi tangannya, matanya berkaca-kaca dan sama sekali tidak bernyawa. Tombak yang digunakan untuk menembus jantung saudaranya sebenarnya ada dalam genggamannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, di mana dia tidak akan mampu melawan kekuatan yang menindas seperti itu. Itu telah menghancurkan kesombongan, kekejaman, dan kepercayaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Pada saat ini, prajurit terakhir bergegas menuju Nayi dan Nasui, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup adalah dengan menangkap kedua wanita ini. Namun, saat tekad suram itu muncul, tekad itu membeku selamanya. Dunia di sekelilingnya seketika lenyap saat segalanya menjadi gelap. Yang bisa dilihatnya hanyalah tornado hitam besar di depannya. Dia tidak mampu menahan kekuatan yang menyesakkan dari pusaran ini dan secara bertahap tersedot ke arahnya. Lalu, pemandangan berubah lagi. Entah kenapa dia kembali ke masa ketika dia masih muda. Namun, pengalaman masa mudanya benar-benar berbeda dengan apa yang diingatnya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia sedang melihat kehidupan masa lalunya sendiri. Satu demi satu, pemandangan tak berujung mulai berputar cepat di benaknya, menyatu, membelah. Dia melihat bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat dirinya berpakaian segar dan bahagia di atas kuda. Dia melihat dirinya meringkuk di sudut jalan. Dia melihat hidupnya saat dia mencapai prestasi yang pesat, dan dia juga melihat dirinya memohon belas kasihan untuk hidupnya sendiri. Setelah mengalami samsara yang tak terhitung jumlahnya, dia masih belum menemukan satu pun samsara yang sebenarnya. Jaringan rumit dari kenangan yang membingungkan bagaikan gelombang besar yang terjun ke lautan spiritualnya, rasa sakit yang parah menyebabkan dia menginginkan kematian. Prajurit yang memegang pedang itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan, penuh dengan keputusasaan. Lautan rohaninya terpelintir oleh pusaran hitam yang berputar-putar itu dan benar-benar hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pecahan-pecahan yang bergema di dalam sisa-sisa laut rohaninya yang rusak. Siapa aku sebenarnya? Siapa? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.